bau-bau. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu fungsional penyuluh pajak di KPP Keterangan Bau-bau, yaitu Pak Ahmad Feni Hasbian atau Pak Feni. Selamat sore Kak Feni. Sore Bu. Ya, terima kasih atas kesediaannya bergabung pada sore hari ini ya. Terima kasih kembali. Ya, jadi kembali lagi ke apa yang saya sampaikan di awal tadi. Hari ini kami ingin berbincang sedikit mengenai topik yang saat ini sedang Ramai Bu. ramai diperbincangkan pada periode pelaporan SPT tahunan, khususnya di kalangan para tenaga kesehatan, dokter ya, khususnya dokter. Ya, beberapa hari yang lalu ada tim dari IDAI ya yang menyampaikan keberatan kenapa kok tahun 2024 pajak penghasilan yang dikenakan ke dokter kenapa meningkat ya, kenapa lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini kita ingin mengulik nih, apakah memang benar seperti itu, apakah memang PTH-nya terjadi kenaikan tarif atau dengan pengenaan peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 ya, tahun 2023, apakah memang benar dengan pengenaan peraturan yang baru itu mempengaruhi adanya kenaikan pajak penghasilan yang dikenakan untuk profesi dokter. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke situ ya Pak Feni ya, saya mungkin ingin sedikit bertanya dulu ke Pak Feni. Kalau untuk profesi dokter ini sebenarnya jenis penghasilan yang menjadi objek pajak itu apa saja? Baik Bu Mirta, sebelum kita masuk ke dokter, kita harus tahu dulu objek pajak. Untuk objek yang terkait dengan PPh pasal 21 ini adalah penghasilan. Penghasilan ini yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun juga. Bisa masuknya itu terkait dengan gaji, bisa masuknya terkait dengan honor dan lain sebagainya. Jasa juga dokter. Nah, untuk yang menjadi sumber penghasilan dokter itu sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama, itu penghasilan dokter yang sumbernya dari pekerjaan. Jadi kalau dokter ini sebagai pengurus, pemimpin rumah sakit atau klinik, sebagai pegawai tetap, dia masuknya di dalam kategori penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas ini misalnya dokter melakukan praktek sendiri atau dia melakukan praktek di klinik, statusnya bukan sebagai pegawai di klinik tersebut. Yang berikutnya adalah pekerjaan selain dari pekerjaan dari praktek dokter itu sendiri. Nah, bisa saja dokter ini mendapatkan honor dari pembicara atau honor-honor yang lainnya Bu. Nah, yang ketiga, penghasilan dari usaha di luar profesi dokter. Bisa saja dokter ini dia punya usaha sampingan, punya rumah makan, punya apotik, punya toko. Nah, ini dia masuk juga dalam kriteria penghasilan dokter. Betul, berarti kembali lagi yang tadi disebutkan semua jenis penghasilan Semua jenis yang terkait dengan profesi sebagai dokter maupun tidak itu menjadi objek pajak penghasilan ya. Nah, yang berikutnya ada juga penghasilan dalam negeri yang bersifat tidak final, misalnya seperti bunga, royalti dan sebagainya. Yang kelima, penghasilan dari luar negeri. Kalau misalnya dokter ini menerima royalti atau bunga dari luar negeri, juga ada potensi PPh yang harus dibayar. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kalau dokter menerima warisan, dikecualikan pengenaan pajak penghasilan ya. Yang berikutnya adalah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Yang final ini bisa berupa tabungan atau deposito. Nah, itu yang terkait dengan penghasilan dokter yang bisa diperhitungkan untuk mendapatkan pajak penghasilan. Intinya semua jenis penghasilan yang diterima oleh pajak. Semuanya itu menjadi objek pajak penghasilan. Betul, kecuali yang dikecualikan. Yang misalnya warisan ya, dari satu garis keturunan. Betul, satu garis keturunan atas ke bawah itu dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Nah, kalau dari perspektif dokter sebagai wajib pajak, ini kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan ini apa saja? Nah, untuk dokter ini ada 3 Bu. Yang pertama, pada saat dokter itu sudah melebihi batasan PPKP, penghasilan tidak kena pajak, dokter tersebut wajib untuk mendaftarkan NPWP.
Untuk yang sekarang pendaftaran NPWP itu selain datang langsung ke kantor pajak, juga bisa melakukan pendaftaran secara online di Kortex BJP. Alamatnya apa? kortexbjp.pajak.go.id. Nah, ini prosesnya cepat Bu, nggak sampai 5-10 menit. Ya, mudah-mudahan lah jaringannya ini normal, sehingga Bapak dan Ibu tidak harus berbondong-bondong ke kantor pajak berdasar-desakan hanya untuk daftar NPWP. Pendaftaran bisa dilakukan online dari Bisa manapun dilakukan ya. secara online, kapanpun juga bisa. Tidak ada Sabtu minggunya, hari Libur pun boleh daftar NPWP. Yang kedua adalah kewajiban pelunasan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh dokter tersebut. Untuk pelunasan terkait dengan pajak penghasilan ini dilakukan dengan 2 mekanisme. Mekanisme pertama adalah wajib pajak atau dokter tersebut melakukan pembayaran pajak sendiri, yaitu melalui PPh Pasal 25. Yang kedua, wajib pajak ini dipotong penghasilannya oleh pemberi kerja. Jadi dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja, nantinya pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja bisa menjadi kredit pajak dari sisi si dokter tadi, sepanjang penghasilan yang dipotong tadi tidak bersifat sebagai penghasilan final. Kalau final maka dia tidak bisa dikreditkan sebagai kredit pajak. Tidak bisa dikreditkan maksudnya apa? Tidak bisa diperhitungkan dengan utang pajaknya. Jadi kalau misalnya dia ada pembayaran PPh final yang terkait dengan dia statusnya itu sebagai PNS mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD, ini tidak bisa mengurangi pajak penghasilan yang terutang pada saat melaporkan SPT tahunannya. Dia tidak bisa menjadi pengurang PPh terutang. PPh terutang. Tahun ya. Ada lagi kewajiban yang mungkin harus dilakukan oleh dokter. dokter. Jadi selain yang daftar NPWP terus melakukan pelunasan terkait dengan pajak, yang ketiga yang terpenting adalah melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini paling lambatnya adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Tahun pajak ya. Jadi untuk yang tahun ini mungkin akan bertepatan waktunya 31 Maret itu dengan Idul Fitri. Jadi sebelum waktu itu dimohon wajib pajak melakukan pelaporan SPT-nya sebelum takbiran lah. Takutnya nanti pas takbiran kita masih direpotkan dengan pelaporan SPT tahunan, padahal mungkin sudah ada aktivitas yang bisa dilakukan. Tahun ini memang jatuh tempo pelaporan SPT tahunan benar-benar bertepatan dengan hari Lebaran. Kalau tidak diundur Lebaran atau dimajukan. Pastikan saja kawan pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan kawan pajak sebelum cuti Lebaran kalau bisa ya. Karena sudah cuti nggak mungkin sempat untuk memikirkan belum lapor SPT gitu. Sebelum ini kita laporkan saja dulu ya. Untuk kantor pajak sendiri masih buka sampai dengan hari Kamis. Jadi Bapak dan Ibu tanggal 27 Maret masih buka. Jadi yang belum sempat laporan boleh ke kantor pajak. Maaf, saya mau kembali lagi nih. Tadi kan disampaikan kalau untuk wajib subjek pajak yang wajib mendaftarkan diri memiliki NPWP adalah yang sudah memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan di atas pajak. Nah, PTKP yang sekarang berlaku itu berapa? PTKP yang sekarang berlaku untuk per orang itu hitungannya adalah Rp4.500.000 per bulan. Kalau setahunnya itu adalah Rp54 juta untuk yang berstatus tidak kawin, tanggungannya masih 0. Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Belum memiliki tanggungan. Ya. Untuk setiap tambahan PTKP nanti ada kenaikan Rp4.500.000. Jadi kalau statusnya dia menikah, maka PTKP-nya Rp54 juta ditambah dengan Rp4.500.000 jadi Rp55.500. Begitu seterusnya. Kalau punya anak, tanggungannya maka akan bertambah terus, maksimalnya 3. Kalau untuk yang terkait dengan PTKP, untuk PTKP-nya sendiri ini harus dilihat kondisi per tanggal 1 Januari. Jadi kalau dokter punya anak, kondisinya itu lahir di tanggal 2, statusnya di tanggal 1 itu dia masih punya anak atau punya satu anak, berarti dia PTKP mengikuti kondisi tanggal 1. Taruhlah dia punya anak di tanggal 1 itu dia sudah punya anak 1, jadi K1. Di tanggal 2 dokter punya anak yang lahir di tanggal 2 tersebut, 1 orang. PTKP-nya belum akan berubah di tanggal 2 tersebut, nanti menunggu di tahun 2026, tahun berikutnya baru PTKP-nya berubah. Jadi kondisi PTKP-nya per 1 Januari awal tahun itu ya? Awal tahun. Jadi tidak ada perubahan PTKP di tahun berjalan. Sekarang mungkin kita langsung ke intinya mungkin ya. Intinya yang menarik untuk dibahas. Apakah memang benar jadi di tahun 2024 ini
ada beban pajak dokter yang lebih besar dibandingkan dengan yang Tahun-tahun potong atau sebelumnya. dibayarkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dijelaskan mungkin Pak Kenny? Nah, baik, Bu. Kawan pajak, terkait dengan tarif, sampai saat ini tidak ada perubahan tarif terkait dengan PPh pasal 21. Hanya mungkin yang berubah adalah metode perhitungan. Jadi metode perhitungan untuk yang terkait dengan pegawai tetap dan penerima penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas ini perhitungannya ada sedikit perbedaan. Kalau dari sisi tarif pada umumnya akan sama nantinya. Jadi untuk yang terkait dengan, kita bahas dulu yang terkait dengan penghasilan bulanan. Untuk yang penghasilan bulanan ini nanti dia menggunakan tarif efektif rata-rata. Jadi penghasilan bruto yang diterima di bulan tersebut, baik itu gaji, baik itu sekarang kita bahas dulu yang honoring. Ini yang terkait dulu yang pegawai non PNS. Kalau pegawai non PNS itu mungkin gaji, honor, lembur itu bisa dimasukkan di dalam perhitungan yang per tadi. Sementara untuk yang PNS, TNI dan Polri yang bisa diperhitungkan di per tadi adalah penghasilan yang bersumber dari gaji, bersumber dari kekurangan gaji, THR, gaji 13 termasuk TPP. Nah, ini tunjangan perbaikan penghasilan. Nah, ini semua dihitung menggunakan tarif TER. Nah, khusus untuk yang PNS yang mendapatkan penghasilan berupa honorarium yang sumbernya dari APBN atau APBD, dia menggunakan tarif pajak final. Nah, ini dipotongnya berdasarkan golongan 1 dan golongan 2 dipotongnya 0%, golongan 3 dipotong 5% dan golongan 4 dipotongnya 15%. Semakin tinggi golongannya semakin tinggi potongannya. Final. Jadi, Ya, berarti sifatnya final. Mengurangkan PPh terutang. Jadi yang terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai yang statusnya tidak tetap, pegawai tetap, dan yang termasuk yang menerima honorarium, ini semuanya harus dibuatkan bukti pemotongan. Jadi mungkin berbeda dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya, para bendaharawan itu hanya sebatas buat billing harus bayar pajak, tidak membuatkan bukti pemotongan. Di tahun 2025 ini kita coba untuk meluruskan kembali, kita kembali mencoba mengembalikan mereka ke rel yang sebenarnya. Nah, selain terkait dengan pembayaran pajak, ada kewajiban dari pemberi penghasilan tadi, yaitu membuatkan bukti pemotongan. Jadi kalau misalnya tadi sudah dipotong terus tidak dibuatkan bukti pemotongan, dari sisi kita penerima penghasilan ini sangat dirugikan, karena kita tidak bisa kita tidak bisa mengakui ini sebagai kredit pajak karena belum dibuatkan bukti potong dan tidak dilaporkan dalam SPT masa dari pemberi kerja. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pekerjaan bebas. Untuk pekerjaan bebas ini ada juga sedikit perbedaan cara perhitungannya, mungkin bisa ditampilkan ya. Dengan TER tadi itu ya. Dengan TER tadi. Nah, jadi aturan terkait dengan tarif efektif kemarin, dan ini mulai berlakunya 1 Januari 2024 loh. Iya. Nah, jadi mungkin ada yang membandingkan kenapa yang waktu di tahun pajak 2023 tidak seperti sekarang, tidak ada pengurangan pembayaran pajak, sementara sekarang masuk di tahun 2024 itu ada selisih yang harus dibayar. Karena itu tadi di tahun 2024 ini mulai 1 Januari sudah mulai berlaku terkait dengan tarif efektif rata-rata. Nah, jadi nanti untuk yang masa pajak Januari sampai dengan November ini perhitungannya menggunakan tarif efektif rata-rata. Di bulan Desember nanti kembali ke tarif yang normal seperti biasa, yaitu disetahunkan dulu. Setelah itu penghasilan yang sudah disetahunkan ini nantinya akan dikalikan dengan tarif pasal 17. Hasil akhirnya undang-undang KPK progresif. Nah, ini nanti hasil akhir itu harusnya sama dengan yang di tahun-tahun 2024. Nah, untuk yang terkait dengan berlakunya tarif TER ini, ada kemungkinan pada saat dia disetahunkan, wajib pajak tadi ada yang mengalami kelebihan pembayaran pajak setelah dihitung yang penghasilan dari Januari sampai dengan Desembernya, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong di masa pajak Januari sampai dengan November. Kalau ada kelebihan, selain yang statusnya PNS, karena PNS itu penghasilannya itu, pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk yang PNS tidak bisa mengajukan atau meminta kelebihan pembelian.
untuk yang selain PNS bisa mengajukan permintaan. Sebenarnya tidak perlu meminta sih, harusnya bendaharanya, salah pemberi kerjanya itu mengembalikan. Nah, di bulan Desember itu dia harus mengembalikan kepada pegawainya yang mengalami kelebihan pembayaran pajak. Sementara untuk yang mengalami kekurangan pembayaran pajak setelah disetahunkan, nanti bisa melakukan pembayaran pada saat melaporkan SPT tahunannya. Nah, itu yang terkait dengan yang penghasilan tetap. Kita belum melihat Ilustrasinya boleh ditampilkan. Nah, ini sudah ditampilkan. Untuk yang di bagian, kita mulai dulu bagian bawah seharusnya ini. Untuk yang di bagian bawah, kita lihat dulu penghasilannya. Bisa di zoom in yang bagian bawah. Yang di bagian bawah mungkin bisa dibantu, Kak Ray. Nah, kita lihat perbedaannya yang tahun 2023 dengan 2024. Nah, taruhlah ini kita ada penghasilan dokter. Penghasilan dokternya ini rata-rata 100 juta rupiah. 100 juta rupiah per bulannya. Anggap saja 100 juta rupiah per bulannya, jadi dari Januari sampai dengan Desember totalnya adalah 1,2 M. Dari gaji plus. Kalau ini di luar, Bu. Ini yang kita bahas yang terkait dengan penghasilan yang sumbernya dari pekerjaan bebas. Yang tidak tetap ya. Yang tidak tetap. Kalau dalam hal ini mungkin kalau dokter namanya biasanya jasa medis. Nah, jadi untuk yang jasa medis itu taruhlah dia dapat penghasilan jasa medisnya itu mulai dari Januari sampai dengan Desember rata semua 100 juta rupiah. Sama saja Rata ya. sama semua. Nah, jadi setelah kita lakukan penghitungan ini, kalau dari sisi tarifnya dia harus dikalikan dulu dengan tarif yang 50%. Apa tuh 50%? Tarif 50% ini dia norma penghitungan penghasilan neto untuk yang terkait dengan dokter. Kenapa Dia harus dapat menggunakan norma itu? Nah, untuk yang ini dia sudah ada ditentukan di dalam per dirjen kalau saya tidak salah yang per 17 tahun 2015 kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu dia untuk yang statusnya dokter, dia untuk persentasenya adalah 50%. Jadi juga mungkin untuk 50% dari penghasilan brutonya. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan brutonya tadi adalah 100 juta, maka yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah 50 juta. 50% dari 100 juta ya. Nah, 50% dari 100 juta yaitu 50 juta. Dapat penghasilan netonya ya. Penghasilan netonya didapat. Nah, untuk yang tahun 2023, penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak yang di bulan Januari itu harus dihitung, dijumlahkan, diakumulasikan. Jadi karena Januarinya 50 juta, Februarinya 50 juta, sementara tarif PPh pasal 17 itu 0 sampai dengan 60 juta kenanya tarif 5%. Bracket yang pertama ya? Ya, lapisan yang pertama itu dia kena yang 5%. Lapisan kedua di atas 60 juta sampai 250 juta itu kena lapisan tarif yang kedua yaitu 15%. Untuk yang 250 sampai dengan 500 juta kena lapisan yang ketiga 25%. Dan yang berikutnya 500 juta sampai dengan 5M itu kena lapisan yang keempat sebesar 30%. Nah, setelah kita akumulasi, ternyata dokter tadi dia ada 3 lapisan tarif yang harus dikenakan. Lapisan tarif yang pertama yang tadi itu yang bulan Januari sampai dengan bulan Februari, karena di bulan Februari itu sebagian Februari di situ ada 10 juta, jadi yang 5% lapisan tarif yang pertama. Sementara yang 40 jutanya ini dia kena lapisan tarif yang kedua yaitu 15% dan seterusnya seperti itu. Sehingga setelah dihitung untuk yang penghasilan tahun 2023 yang dari 1,2 M tadi, beban pajak yang harus ditanggung oleh dokter itu sebesar 124 juta, 124 juta rupiah. Nah, ini kalau coba kita bandingkan dengan PMK, ini yang tahun 2023, ini 2023 dan sebelumnya ini masih mengacunya ke Perdirjen nomor 16 tahun 2016. Jadi kita tahun 2023 itu perhitungan PPh yang dipotong itu bisa jadi dari Januari sampai Februari makin meningkat ya, karena mengikuti dengan level akumulasi penghasilan tadi, sehingga tarifnya beda. Maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan kondisi 2024. Di tahun 2024 dengan berlakunya PMK 168 tahun 2023, penghasilan dokter sama. Misalnya kita samakan dari Januari sampai dengan Desember itu rata-rata 100 juta rupiah. Nah, di tahun 2024 penghasilannya ini tidak dihitung
diakumulasikan, diakumulasikan. tidak diakumulasikan. Ya, dengan nilai DPP-nya itu sama setiap bulannya. Lapisan tarifnya juga ada kemungkinan sama. Khusus untuk yang contoh kasus ini karena kita mengambil angkanya sama, yaitu di angka 100 juta dan itu pun rata selama 12 bulan. Nah, setelah kita kalikan dengan 50%, maka rata-rata nilai DPP-nya itu adalah 50 juta. 50 juta ini kena lapisan tarif yang pertama. Maka untuk yang bulan Januari sampai dengan Desember, karena penghasilannya brutonya itu tidak melebihi dari 120 juta rupiah, maka dia tetap kena yang tarif 5%. Jadi rata semua, jadi Januari 5%, Februari 5%, dan seterusnya. Sehingga untuk PPh pasal 21 Januari sampai dengan Desember, berdasarkan penghasilan yang diterima tadi rata-rata 100 juta itu hanya Rp2.500.000 per bulannya. Padahal kalau di total penghasilannya selama setahun 1,2 M. Ya, sudah harusnya dikenakan lapisan tarif dengan beberapa lapisan tarif yang berbeda ya. Tapi dari awal sampai akhir hanya dikenakan tarif yang sama, yaitu 5%, karena penghasilan brutonya tadi, bulanannya tadi itu belum sampai belum melampaui 60 juta. Jadi tarifnya masih tetap pakai lapisan pertama dengan tarif 5%. Jadi kalau dihitung disetahunkan, maka yang menggunakan tarif PMK tadi yang di tahun penghasilan yang diterima di tahun 2024, PPh pasal 21 yang dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja itu hanya sebesar 30 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelum 124 juta. Berarti ada selisih. Nah, jadi kalau dilihat dari tarif sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya yang berubah itu adalah formula penghitungannya. Bulanannya ya. Yang tadinya diakumulasi, yang sekarang tidak ada akumulasi lagi. Nah, sehingga selisih dari yang 124 juta dikurang 30 juta tadi itu wajib dibayarkan oleh penerima penghasilan dalam arti dokter pada saat melaporkan SPT tahunannya. Jadi kalau hitungan totalnya sama harusnya 124 juta. Tapi terasanya baru di akhir tahun. Terasanya baru di akhir tahun. Karena ketika di Januari sampai Desember dipotongnya kecil. Lebih kecil dari yang seharusnya gitu ya. Betul, Bu. Nah, jadi inilah mungkin apa ya namanya, dokter merasa beban pajaknya ada kenaikan, padahal sebenarnya tidak ada. Secara real sama saja. Secara realnya sama saja. Pemotongan per bulannya yang berubah per ya. bulannya. Nah, ini nanti wajib pajak pada saat lapor SPT tahunan ini bisa melakukan pembayaran pajak senilai kekurangan pembayaran tersebut. Ada opsi berikutnya, kalau wajib pajak ternyata belum sanggup untuk melakukan pembayaran, dia bisa mengajukan untuk mengangsur. Mengangsur untuk PPh yang kurang dibayar. Yang kurang dibayar tadi. Namun untuk yang angsuran ini ada konsekuensinya. Ini ada sanksi berupa bunga. Ini nanti bisa dilihat, mungkin tarifnya itu disesuaikan dengan peraturan dari Menteri Keuangan kalau saya tidak salah. Jadi nanti beda, mungkin bulan ini sama bulan depan mungkin beda untuk persentase bunganya tadi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu dokter mau mengajukan opsi yang ini boleh, tapi tadi ada konsekuensinya. Atau kalau tidak, boleh dilakukan pembayaran sesuai dengan kekurangan pembayaran pajaknya. Nah, ini kemungkinan besarnya hanya terjadi di tahun 2025, Bu. Pada saat mereka mau melaporkan SPT tahunan yang masa untuk yang tahun pajaknya 2024. Nanti di tahun 2026 pada saat mereka melaporkan SPT tahun 2025, ini tidak akan terjadi lagi. Karena nanti untuk yang untuk dokter nanti bisa mengajukan pembayaran pajaknya itu diangsur. Jadi mengajukan beda. Kalau tadi itu mengangsur untuk yang terkait dengan PPh terutamnya, kekurangannya pembayaran pajak yang tahun 2024. Ya. Kalau ini dia mau mengangsur supaya bulanannya, supaya nanti untuk laporan pajak tahun 2025 tidak berat seperti yang tahun 2024. Membayar angsuran masa setiap bulannya. Betul. Supaya nanti ketika laporan SPT masa tahun 2025 di tahun 2026 nanti ya. 2026 bebannya betul. Ya. Nah, jadi ini nanti untuk penghitungannya sendiri berapa PPh yang terutang di tahun 2024 dibagi 12 bulan. Nah, jadi nanti untuk pembayaran per bulannya rata-rata boleh dilakukan seperti itu. Jadi kalau tadi sekitar 124 juta rupiah yang harus dibayar dibagi 12 berarti kurang lebih dokter bayarnya kalau mau diangsur di tahun 2025 itu 1 juta lebih. Nah, jadi nanti pada saat dia lapor SPT tahunan 2025
untuk tahun pajak 2025 dia sudah punya kredit pajak dari BPH pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan Untuk membantu meringankan membantu meringankan melakukan laporan SPT Betul. tahunan tahun 2025 ya. 2025 SPT tahunan tahun pajak 2025. Atau mungkin kalau misalnya nanti dokter ini kalau dari sisi perhitungan apa ya namanya penghasilan kena pajak, wajib pajak juga bisa memilih satu menggunakan norma penghitungan penghasilan itu atau dua dengan melakukan pembukuan. Oke, saya potong sebentar ya. Boleh. Kalau norma penghitungan penghasilan neto itu berarti menggunakan persentase 50% tadi ya, tadi dari penghasilan brutonya. Atau kalau misalnya dokter tidak mau seperti itu, mau menghitung semua pengeluaran yang pengeluaran pada saat dia mendapatkan penghasilan tersebut, termasuk dengan biaya menagih, termasuk biaya memelihara, boleh melakukan yang namanya pembukuan. Jadi bisa memilih pembukuan. Jadi nanti misalnya penghasilannya dia 1,2 M. Dari 1,2 M ini ternyata ada biaya yang dikeluarkan. Bisa dirinci sepanjang dan itu dokternya harus melakukan pembukuan. Jadi kalau tidak melakukan pembukuan tidak bisa diakui. Jadi kalau dokternya melakukan pembukuan terkait misalnya dia memang di situ penghasilan brutonya itu 1,2 miliar. Tapi ada potongan dari rumah sakit Bu. Ada biaya administrasi, ada fee dan lain sebagainya, mungkin 20% atau 30%. Tidak sebesar itu. 80% mungkin ya. Ya, mungkin 80%. Jadi dia bisa diperhitungkan, bisa dibiayakan dari situ, terus misalnya ada terkait dengan pembelian alat, terkait dengan operasional dokter dan lain sebagainya. Praktek sendiri ini bisa dikurangkan. Nah, jadi nanti yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto atau mungkin keuntungan bersihnya setelah dikurangi dari biaya-biaya tadi. Nah, silakan dokter mau memilih yang mana, mau melakukan pembukuan boleh, mau memilih untuk menggunakan norma penghitungan juga boleh. Hanya mungkin kalau dari sisi dokter karena mungkin kesibukannya, mungkin dia tidak sempat buat pembukuan, ya silakan menggunakan yang norma penghitungan, yang hanya menggunakan persentase itu 50% dari penghasilan brutonya. Dibandingkan dengan kalau misalnya dia menggunakan pembukuan mungkin tidak sebesar yang tadi itu penghasilan DPP-nya. Nah, jadi mungkin dia DPP-nya itu menjadi nilainya itu bisa saja 600 juta atau 700 juta, jadi lebih besar mungkin kalau menggunakan pembukuan. Jadi sepanjang dokter tergantung dari biaya. Jadi sepanjang dokter bisa membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu betul-betul yang berkaitan dengan kegiatan usaha, berkaitan dengan mendapatkan penghasilan tadi, itu bisa diperhitungkan sebagai biaya. Berarti sebenarnya ada dua opsi. Ada dua opsi. Tapi bagi yang mungkin lebih ingin mencari kesederhanaan, Kalau yang sederhana pilih yang normal menggunakan norma saja ya. Jadi tidak perlu rapat menyelenggarakan pembukuan. Betul. Tapi tetap kembalikan lagi ke Masing-masing masing-masing pajak. masing-masing dokter. Apakah lebih memilih yang menyelenggarakan pembukuan atau yang norma penghitungan? menggunakan norma penghitungan penghasilan? Ya. Atau untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan ini ada syaratnya gitu? Untuk syaratnya yang pertama itu dia penghasilannya belum lebih dari 4,8 miliar. Kalau sudah lebih dari 4,8 miliar itu dia tetap harus melakukan pembukuan. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan norma penghitungan. Ya. Itu sih syarat yang utamanya. Kalau sudah lebih dari itu ya sudah tidak bisa menggunakan norma penghitungan. Wajib pembukuan. Ada lagi syarat yang lain? Apakah harus minta izin begitu? Yang ini yang terpenting untuk yang dokter yang tadi itu yang belum omsetnya belum sampai penghasilannya belum sampai 4,8 miliar itu dia harus mengajukan yang terkait dengan penggunaan norma penghitungan. Nah, nanti ini untuk pengajuannya sendiri ini paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal ini kalau misalnya masa pajak itu ada tahun pajak itu adalah dari Januari sampai dengan Desember, maka untuk penyampaian penggunaan norma tadi wajib sudah disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, untuk wajib pajak yang tidak melakukan pengajuan atau pemberitahuan penggunaan norma, ini nanti akan dia dianggap memilih melakukan pembukuan. Dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan kalau dia tidak menyampaikan terkait dengan penggunaan norma penghitungan tadi. Nah, jadi ini
kalau misalnya dokter mau melakukan menggunakan norma penghitungan, segera lakukan pemberitahuan menggunakan norma penghitungan paling lambatnya adalah tanggal 31 Maret. Berbarengan dengan Berbarengan dengan SPT ya, laporan sekalian SPT. lapor SPT, sekalian Boleh, bikin boleh pemberitahuan, sama. Iya. memberitahuan bahwa saya akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk tahun pajak 2025. Betul, Bu. Itu disampaikan melalui Cortex ya? Ya, gitu ini disampaikan melalui Cortex, jadi tidak harus ke kantor pajak bawa permohonan atau harus menyampaikan saya mau melakukan atau menggunakan norma penghitungan. Jadi nanti cukup menggunakan akun Cortex saja, nanti di situ bisa mengajukan penggunaan norma penghitungan. Itu pemberitahuannya itu terkirim ya, disubmit Ya, ke Cortex, disubmit. itu dianggap sudah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN ya, PP, norma norma penghitungan penghitungan penghasilan neto. Ini kayaknya ada. Sepertinya ada yang menyampaikan pertanyaan di chat ya. Untuk dokter PNS di Puskesmas, tarif PPh 21-nya menggunakan tarif final ya. Baik Ibu Ariyanti Ari, untuk yang terkait dengan PPh pasal 21, tadi sudah saya sampaikan, kita harus melihat dulu apakah ini penghasilannya itu berupa gaji, berupa honorarium, atau dia sebagai jasa medis. Nah, untuk di Puskesmas di situ ada yang PNS, ada yang non PNS. Untuk yang PNS yang terkait dengan gaji, terkait dengan PPP, terkait dengan kekurangan gaji, ini dia dihitungnya menggunakan tarif TER. Nah, begitu juga untuk yang berstatus P3K dan PPNPN, ini juga sama menggunakan tarif TER. Hanya mungkin nanti pada saat diinput bukti pemotongannya, ini nanti berbeda. Kalau untuk yang pegawai tetap, diinputnya melalui PPNP kalau yang file Excel-nya. Sementara untuk yang pegawai tidak tetap, dia diinputnya melalui menu PP21. Nah, di Puskesmas ada juga penghasilan yang diterima oleh dokter, baik itu dokter yang statusnya adalah PNS atau P3K maupun dokter yang statusnya kontrak. Untuk yang dokter yang penghasilan dokter, mau itu dia dokter PNS, dokter P3K maupun dokter kontrak, yang atas penghasilan tetapnya setiap bulan dihitungnya berdasarkan tarif TER juga. Nah, yang berbeda adalah yang terkait dengan jasa medis. Jasa medis ini mungkin ada yang dibayarkan melalui BPJS. Nah, jadi kalau untuk yang terkait dengan jasa medis ini berbeda perlakuannya antara dokter sama non-dokter. Untuk yang non-dokter ini dijumlahkan penghasilan yang dari jasa medisnya, kemudian dijumlahkan dengan gaji, dijumlahkan dengan PPP, dijumlahkan dengan kekurangan gaji dan sebagainya, yang statusnya itu bukan penghasilan final. Setelah itu dikali dengan tarif TER. Nah, untuk tarif TER ini beda orang, beda potensi untuk tarif PPh pasal 21-nya, karena tarif TER dilihatnya betul Bu, dilihatnya dari PTKP. Nah, jadi kalau tarif TER ini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti boleh dilihat ya, ini yang boleh. Nah, Ada jadi di peraturan nomor itu ada di PMK 168 tahun 2023. Nah, jadi nanti seperti itu kalau untuk penghasilan yang selain dokter. Nah, sementara untuk yang dokter, khusus untuk yang terkait dengan jasa medisnya perlakuannya seperti yang kita sudah sampaikan tadi, dia dikali dengan persentase norma penghitungan yang 50% tadi, kemudian dikali dengan brutonya dikali dengan tarif pasal 17. Jadi tidak ada akumulasinya. Jadi kalau misalnya ada dokter yang menerima jasa medis di bulan Januari pesannya 10 juta, 10 juta ini kemudian dikali dengan 50%, setelah itu dikali dengan tarif pasal 17, yaitu dia kena lapisan tarif yang pertama 5%. Jadi untuk yang PPh pasal 21-nya sebesar 5% dari 5 juta tadi, jadi kurang lebih 250.000 ya. Nah, jadi seperti itu penghitungannya untuk yang dokter. Walaupun sama-sama menerimanya ini jasa medis, yang diterima oleh perawat, yang diterima oleh bidan, perhitungannya tidak seperti yang tadi. Nah, untuk yang statusnya perawat, yang statusnya bidan, yang statusnya tenaga administrasi, mereka menerima jasa medis juga, tapi perhitungannya adalah menggunakan tarif efektif rata-rata. Seperti itu. Barangkali ada lagi. Ini
ini ada juga yang sesuai golongan PNS. Nah, jadi untuk yang terkait dengan penghitungan pajak yang dikenakan PPh final itu hanya dikenakan kepada penghasilan yang diterima oleh PNS, TNI dan Polri yang sumbernya dari APBN atau APBD. Jadi kalau misalnya di situ ada honorarium yang terkait dengan honor bendahara, honor BPK, ini karena statusnya dia sebagai PNS maka berlaku yang tarif pajak final. Golongan 1 dan golongan 2 kenanya itu 0%, golongan 3 5% dan golongan 4-nya 15%. Final ya. Final. Dan ini semua harus dibuatkan bukti pemotongan. Masing-masing. Masing-masing penerima penghasilan itu wajib dibuatkan bukti Ingatkan pemotongan. bendaharanya atau menteri kerjanya. Ya, jadi untuk yang dokter, untuk yang non dokter, kalau terima penghasilan apapun juga jangan lupa selalu ditanyakan ini bukti potongnya sudah ada atau belum. Nah, yang sekarang di aplikasi Cortex begitu bendahara membuatkan bukti potong tidak sampai 5 menit bukti potong tersebut sudah masuk di akun Cortex dari penerima penghasilan. Jadi nanti mungkin kalau ada oknum dokter, oknum bendahara yang buatkan penghasilan dokter ini misalnya 10 juta. Padahal dokternya ini terimanya penghasilan brutonya ini 9 juta. Dokternya bisa komplain. Langsung bisa persen. Ya, ini bendahara keliru. Saya seharusnya penghasilan bruto saya itu hanya 9 juta. Ini kenapa diikutnya 10 juta? Nanti bendahara bisa melakukan perbaikan terkait dengan bukti potong tersebut. Jadi walaupun sudah terkirim bukan berarti tidak bisa diubah ya. Betul Bu. Jadi boleh dilakukan perbaikan atas bukti potong tersebut. Jadi pastikan kalau sudah terima penghasilan bulan ini, bulan depannya harusnya sudah paling lambatnya itu tanggal 20 sudah harus mendapatkan bukti potong dari bendahara. Jadi ada baiknya mungkin setiap wajib pajak dokter terutama ya, silakan rajin-rajin mengecek konteksnya masing-masing ya, karena kalau sudah dibuatkan bukti potong harusnya langsung masuk. Jadi berbeda mungkin kondisinya dengan yang tahun-tahun sebelumnya, bendahara mungkin belum sempat melakukan pembuatan bukti potong. Untuk yang di Cortex sekarang semua bendahara wajib melakukan pembuatan bukti potong paling lambatnya ini disamakan dengan pembuat pelaporan SPT masa yaitu tanggal 20 setiap bulannya. Setiap bulan berikutnya. Sebenarnya kewajibannya itu sudah dari dulu ditetapkan. Kewajibannya itu dari dulu, hanyalah rata-rata lah. Bendahara mungkin karena selalu ada pergantian bendahara, jadi mereka mungkin belum update informasi terkait dengan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT. Nah di Cortex sekarang tidak boleh tidak, bukti potong itu harus dibuatkan tertib setiap bulannya. Kalau dulu mungkin yang tahun 2024 pun kayaknya masih ada beberapa instansi, beberapa puskesmas, klinik atau rumah sakit yang mungkin belum sempat membuatkan bukti potong. Padahal ini waktu pelaporan SPT tahunan tinggal 6 hari lagi Bu. Ini penerima penghasilan boleh mengingatkan ya? Boleh mengingatkan ke bendaharanya, ke keuangan, menyampaikan bahwa kami belum dibuatkan bukti potong karena untuk pelaporan SPT tahunan sendiri ini dibutuhkan data terkait dengan bukti potong tadi. Kalau tidak ada bukti potong berarti mereka tidak punya kredit pajaknya. Ini ada lagi yang bertanya, ini bukan terkait dengan apa yang kita jelaskan tadi. Ya. Pertanyaannya lebih umum. Kantor pajak terakhir buka hari apa? Kantor pajak kalau dibilang kalau pintu kantor pajak itu selalu terbuka Bu, karena ada satpamnya. Jadi walaupun malam satpamnya ada. Tapi kalau terkait dengan pelayanan seluruh kantor pajak di Indonesia itu bukanya maksimalnya di hari Kamis. Tanggal 27 Maret 2025. Sama dengan agenda cuti bersama libur nasional. Ya. Nah, jadi untuk hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu, walaupun ini masih bisa melakukan pelaporan SPT tahunan, kantor pajak sudah tidak buka layanan. Kalau mau tetap kita bisa melaporkan dulu karena semua pelaporan dilakukan secara online. Ya. Jangan khawatir pajaknya. Jadi kantor pajak insya Allah akan tidak membuka layanan mulai tanggal 28 Maret sampai tanggal 7 April ya, 7 April 2025. Bisa ketemu lagi nanti tanggal 8 April, tapi itu sudah lewat pelaporannya. Untuk yang orang pribadi, masih bisa untuk yang banyak. Untuk yang orang pribadi memang sudah terlambat, tetapi walaupun terlambat tetap wajib melapor, tetap wajib melapor. Kewajibannya masih. Satu penanya terakhir mungkin ya. Dan dokter PPT. Ada pertanyaan terkait dengan usaha. Dari Bu Reski Astarini menanyakan izin Pak, kalau yang punya usaha
berprofesi dokter, tapi dia juga punya Punya penghasilan usaha. lain dari usahanya ya. Nah, untuk yang dokter Dan dokter yang PTT selaku atau magang, namanya lagi. Oh, iya. Yang Gua pertama tanya dulu, ini. yang terkait dengan dokter, kalau dokter ini punya penghasilan seperti tadi itu punya apotek, punya toko, sepanjang omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar masih boleh menggunakan tarif yang berdasarkan PP 55 tahun 2020 yaitu tarif 0,5%. Nah, tarif ini maksimal menggunakan tarif ini nanti dihitungnya itu 7 tahun sejak NPWP-nya itu terdaftar, atau kalau misalnya yang terdaftar NPWP-nya itu tahun 2018 dan ke bawah, tahun 2024 itu adalah terakhir menggunakan tarif yang 0,5%. Tahun 2025 ya. sudah. Kalau ini sih masih agak ini karena untuk yang terkait dengan perpanjangan 1 tahun itu belum keluar aturannya. Jadi kalau kita berdasar di PP 55, aturan yang sudah ada di PP 55 tahun 2022, maka batas akhirnya itu untuk yang terdaftar NPWP di tahun 2018 adalah di tahun 2024. Jadi kalau usahanya menggunakan tarif 0,5% setengah dari persen. Iya. usahanya itu ya. Nah, jadi nanti untuk yang orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar masih boleh menggunakan tarif yang 0,5%. Itu pun masih ada tambahan lagi, ada tambahan untuk yang pelaku usaha yang di bawah 500 juta. Ini PPh terkait dengan usahanya tadi tidak ada kewajiban untuk bayar PPh-nya. Nanti setelah di atas itu baru ada kewajiban. Nah, berbeda kalau misalnya wajib pajak ini memang dia dari awal sudah memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif PPh pasal 25, maka atas penghasilan dari usaha tadi menggunakan tarif yang dari normal penghitungan tadi. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan perdagangan mungkin nanti bisa dicek di lampiran pasal 17 ya, lampiran Perdirjen nomor 17 tahun 2015 yang terkait dengan persentase norma penghitungan penghasilan itu. Jadi di situ ada norma-norma penghasilan ini akan berbeda persentasenya dengan dari klasifikasi usahanya, betul Bu. Jadi beda jenis usahanya, beda juga persentasenya. Tadi ada dokter, Dokter, itu kan ya kebetulan sama 50%. Ada lagi tadi yang terkait dengan dokter PTT ya. Ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Yang terkait dengan dokter PTT ini ada yang namanya penghasilan tetapnya yang dibayarkan, mungkin namanya gaji ya. Nah, untuk yang atas gajinya ini dihitungnya berdasarkan tarif TER. Jadi yang atas gaji, terus yang penghasilannya itu bukan bersumber dari pekerjaan bebas. Ini dia menghitung pajaknya itu menggunakan tarif yang TER. Jadi mungkin kalau di Pemda selain dia terima gaji mungkin ada TPP mungkin yang diberikan kepada dokter PTT. Ini harus dihitung, harus dijumlahkan antara gaji dan TPP-nya kemudian dikali dengan tarif yang TER. Nah, namun kalau yang diterima penghasilannya itu namanya adalah jasa medis tidak boleh dikumpulkan dengan yang penghasilan yang tarif pajak yang TER tadi. Untuk yang jasa medis perhitungannya dia spesial. Nah, jadi spesial untuk dokter, khusus untuk dokter. Nah, jadi spesial dia menggunakan yang 50% dikali dengan tarif pasal 17. Nah, jadi ini setiap bulannya seperti itu, tidak diakumulasikan untuk yang tahun-tahun 2024 dan seterusnya setelah berlakunya PMK 168 tahun 2023. Ada pertanyaan lagi, tapi ini sebenarnya tadi sudah kita jawab ya. Ya. Dari Bapak Karisma Sakti, terakhir buka hari apa? Sudah kita jawab, bukanya sampai dengan hari Kamis. Ya, masih membuka layanan sampai tanggal 27 Maret 2025 pukul 3 WITA ya, di kantor pelayanan pajak Pratama Bogor. Jadi jam pelayanan mulai dari jam 8.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA. Ya. Jadi kalau datangnya sudah di atas itu kami mohon maaf. Nah, silakan datang lagi di hari Kamis. Atau bisa memanfaatkan layanan online. Layanan online. Ya. Untuk laporan SPT tahunan bisa dilakukan melalui DJT online. Untuk tahun pajak sampai tahun pajak 2024 masih menggunakan DJT online untuk keseluruhan pelaporannya ya. Baik, rasanya kita sudah cukup lama berbincang ya sore ini ya. Lebih Kan 1 jam mungkin ya.
Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Feni ya. Terima kasih kembali. Kalau Ada satu poin, oh iya. satu poin lagi Bu. Closing statement mungkin Ya, Bapak dan Ibu wajib pajak, segala layanan yang diberikan oleh kantor pajak di seluruh Indonesia tidak dipungut biaya apapun. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti ada permintaan terkait dengan biaya atas kegiatan edukasi, terkait dengan pembuatan billing, terkait dengan pembuatan NPWP, ini boleh disampaikan ke kantor pajak. Terus, Jadi daripada nanya-nanya ke oknum yang tidak jelas, lebih bagusnya langsung ke kantor pajak kalau misalnya mendapatkan telepon, mendapatkan SMS atau chat. Betul sekali Pak Feni, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi benar sekali semua layanan yang kami berikan dari kantor pajak tidak ada pungutan biaya sama sekali, dan kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu juga tidak menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada para pegawai kami, karena memang sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani kawan pajak sekalian. Gitu ya. Jadi dengan demikian rasanya saya cukupkan dulu ya obrolan kita sore hari ini. Barangkali jika kawan pajak masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Feni, atau mungkin masih ada pertanyaan mengenai hal-hal lain terkait dengan kewajiban perpajakan, boleh mengirimkan DM ke kami, atau nanti kami juga akan mengunggah rekaman video ini, rekaman podcast ini di Instagram kami, bisa ditonton ulang. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa memberikan komentar di postingan kami, dan bisa juga kalau ingin berkonsultasi langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama Bau-Bau di Jalan Batu Ambari Bau-Bau. Ya, demikian. Terima kasih atas kesediaan kawan pajak untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih juga Pak Feni sudah menemani saya sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat sore.